Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Reni Firmansyah dari kelas 12 RPLC nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang subquery. Subquery. Pengertian. Subquery adalah query dalam query. Bisa disebut juga sebagai permintaan dalam permintaan atau permintaan bersarang. Subquery dapat digunakan dimanapun ekspresi diizinkan. Sebuah query digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Subquery dapat digunakan dengan pernyataan seperti select, insert, update, atau delete. Selanjutnya, aturan subquery. Subqueries harus tertutup dalam tanda kurung. Yang kedua, sebuah subquery hanya dapat memiliki satu kolom pada klausa select, kecuali beberapa kolom yang di query utama untuk subquery untuk membandingkan kolom yang dipilih. Yang ketiga, order by tidak dapat digunakan dalam subquery, meskipun permintaan utama dapat menggunakan order by. Group by dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sama seperti order by dalam subquery. Yang keempat, subquery yang kembali lebih dari satu baris hanya dapat digunakan dengan beberapa value operator seperti operator in. Selanjutnya, daftar select tidak bisa menyertakan referensi ke nilai-nilai yang mengevaluasi ke BLOB, array, CLOB, atau NCLOB. Selanjutnya, sebuah subquery tidak dapat segera tertutup dalam fungsi set. Dan yang terakhir, operator between tidak dapat digunakan dengan subquery, namun between dapat digunakan dalam subquery. Nah, selanjutnya subquery dengan pernyataan select. Untuk sintaknya bisa dilihat pada halaman berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba live syntax, yaitu subquery bentuk select. Yang pertama, kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database, yaitu namanya kantor. Nah, kemudian dari database kantor ini memiliki tabel, yaitu staff. Nah, staff ini terdiri dari 5 field, yaitu yang pertama ada ID, ada nama, umur, alamat, dan gaji. Bisa dibuktikan dengan cara select bintang from staff. Dan ini sudah ada datanya. Nah, selanjutnya untuk pernyataan select, yaitu contohnya seperti kita akan mencari data yang misalnya gajinya di atas 4.500.000. Untuk sintaksnya sendiri seperti ini, select bintang from staff, nama tabelnya, kemudian where id in dalam kurung select, kemudian id ini from tabelnya lagi staff, where gaji lebih dari 4.500.000, kemudian tutup kurung dan jangan lupa titik koma. Maka datanya akan keluar seperti ini. Dengan nama Nani gajinya 8.500.000, dengan nama Mita 6.500.000. Nah, mengapa Darren ini tidak ikut? Karena ini
dicarinya yaitu lebih dari 4.500.000, kecuali kita cari kurang dari sama dengan 4.100.000, maka Darren akan ikut juga. Nah, yang kedua yaitu subquery dengan pernyataan insert. Pernyataan insert menggunakan data yang dikembalikan dari subquery untuk dimasukkan ke dalam tabel lain. Data yang dipilih di subquery dapat dimodifikasi dengan salah satu fungsi karakter, tanggal, atau angka. Untuk sintaknya bisa dilihat pada halaman berikut. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh pernyataan insert. Yang pertama, pastinya kalian harus membuat database dahulu dan tabelnya. Nah, di sini saya sudah membuat database, yaitu database namanya kantor. Selanjutnya kita akan melihat data pada tabel di database kantor dengan cara tuliskan sintak select bintang from, nama tabelnya staff, maka datanya akan keluar. Nah, untuk insert sintaknya yaitu insert into tabelnya staff values buka kurung, misal ID-nya kan sudah ada 8. Nah, saya akan memberikan ID misal 9, namanya misal Hani, umurnya 28, dan alamatnya misal Surabaya, dan untuk gajinya saya pakai 2 juta. Selanjutnya tutup kurung dan titik koma. Nah, data sudah masuk ke dalam tabel staff. Nah, untuk cara ngeceknya bisa tuliskan sintak select bintang from staff. Nah, ini data atas nama Hani sudah masuk ke dalam tabel staff. Yang ketiga ada subquery dengan pernyataan update. Subquery dapat digunakan bernama dengan pernyataan update. Salah satu atau beberapa kolom dalam tabel dapat diperbaharui saat menggunakan subquery dengan pernyataan update. Untuk sintaknya bisa dilihat pada halaman di bawah ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh pernyataan update. Nah, di sini saya akan mengupdate gaji yang umurnya di atas 25. Nah, untuk sintaknya yaitu update nama tabelnya, kemudian set nama field gaji sama dengan gaji dikali 0,10 where field umur in buka kurung select field umur from tabel staff where dimana umur yang lebih dari sama dengan 25 tahun. Selanjutnya tutup kurung dan tutup koma. Nah, bisa dilihat sebelumnya di sini ada yang lebih dari 25, misal Nani gajinya yaitu 2.125.000. Kita lihat. Nah, ini datanya sudah berhasil diubah. Selanjutnya untuk mengecek datanya yaitu tinggal diketikkan sintak select bintang from staff. Nah, ini datanya Nani tadi sudah berubah menjadi
212.500 yang awalnya tadi 2.125.000. Nah, yang terakhir yaitu subquery dengan pernyataan delete. Subquery dapat digunakan bersama dengan pernyataan delete seperti pernyataan lain yang disebutkan pada di atas. Untuk sintaksnya bisa dilihat pada halaman ini. Nah, yang terakhir saya akan memberikan contoh untuk pernyataan subquery delete. Nah, yang di sini sudah ada tabel staff. Nah, di sini saya akan menghapus data yang umurnya di bawah 23 tahun dengan cara mengetikkan sintaks yaitu delete from tabel staff where dimana umur in buka kurung select umur from tabel staff dimana umur kurang dari sama dengan 23 tahun akan dihapus. Nah, datanya pasti sudah dihapus. Untuk mengeceknya bisa kita ketikkan sintaks berikut, sintaks bintang from staff. Nah, maka data yang umurnya tadi ada nama Darren di sini pasti akan dihapus. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.